Oke, baik, di pertemuan ketiga dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller ini, ya, kita nanti akan mempelajari terkait dengan digital logic level. Nanti kita akan melihat dari sudut pandang mikroprosesor. Ketika mikroprosesor diberi perintah, sebenarnya dia ngapain? Nanti kita akan melihat bagaimana mikroprosesor itu menerjemahkan perintah manusia ya, ke dalam kode biner. Kenapa perlu diterjemahkan? Karena antara manusia dengan mikroprosesor itu ada gap atau pemisah yang cukup besar. Ya. Mikroprosesor hanya mengerti kode biner, ya, sedangkan manusia itu ya mengerti dengan bahasa manusia. Ya. Tapi ketika kita membuat program di komputer misalkan, ya, mikroprosesor bisa tahu perintah-perintah yang kita berikan. Misalkan kita memberikan perintah if, maka mikroprosesor bisa tahu bahwa oh ini berarti pemilihan nih. Saya membandingkan nilai A dan nilai B, kemudian nanti saya menjalankan perintah yang ini kalau benar, perintah yang B kalau salah misalkan. Atau misalkan mikroprosesor bisa tahu bahwa oh ini perintah untuk mengulang. Padahal kita memberikannya dalam bentuk perintah manusia yaitu while. Sedangkan mikroprosesor hanya tahunya adalah kode biner 0 dan 1. Nah, bagaimana ini bisa sinkron gitu ya? Ketika saya ngasih perintah if, maka maka mikroprosesor bisa tahu oh ini perintah if, berarti kan perintah if pasti punya kode biner sendiri. Kemudian perintah while juga punya kode biner sendiri. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang komputer bagaimana mikroprosesor menerjemahkan perintah manusia. Nah, kemudian dalam menerjemahkan perintah manusia ini, ya, itu ada komponen-komponen atau rangkaian digital, rangkaian logika yang ada di dalam mikroprosesor untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi nanti kita juga akan melihat rangkaian apa saja. Rangkaian dalam hal ini rangkaian logika ya, atau rangkaian digital, karena mikroprosesor adalah perangkat atau komponen digital. Jadi rangkaian logika atau rangkaian digital apa saja yang ada di dalam mikroprosesor. Ya, nanti kita akan belajar dua hal ini di pertemuan ketiga kali ini. Jadi silahkan disimak, silahkan ditonton sampai selesai materi yang ada di pertemuan 3 kali ini. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu bagaimana mikroprosesor itu bisa menerjemahkan perintah dalam bahasa manusia menjadi kode biner. Oke, kalau kita lihat di slide ini, ya, di sini ada 6 tingkatan eksekusi program. Ada level 5, level 4, level 3, level 2, level 1, level 0. Ya. Jadi ini ada 6 level. Ya. Di mana yang level paling atas ini adalah perintah dalam bahasa manusia. Sedangkan yang level 0 ini sudah dalam bentuk kode biner. Ya. Atau bukan kode biner ya. Di sini sudah dalam bentuk sebuah gerbang logika. Kode biner itu ada di mikroarsitektur. Ya, sorry, ini kode biner di sini. Ya, ini sudah dalam bentuk rangkaian atau gerbang logika. Bagaimana sebuah bahasa manusia itu bisa menjadi perintah dalam bentuk gerbang logika. Itu ternyata prosesnya cukup
panjang di sini. Ada 6 level yang harus dilalui. Ya. Ini biasanya mikroprosesor yang ada di dalam komputer. Ya. Jadi kalau mikroprosesor yang ada di dalam komputer sebenarnya ketika kita memberi perintah dalam bahasa manusia sampai dia bisa menjadi perintah dalam bentuk gerbang logika atau rangkaian, ternyata harus melewati 6 level ini. Tapi kalau mikroprosesor yang ada di dalam microcontroller itu lebih sederhana lagi. Dia hanya butuh 3-4 level saja. Cuma semakin sedikit levelnya, dia semakin sederhana. Semakin banyak levelnya, dia semakin kompleks. Oke, kita lihat di level 5 ya. Ini sebenarnya perintah dalam bahasa manusia ini itu sebenarnya diterjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang mungkin sudah pernah kita pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Contohnya adalah bahasa C atau C++. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat program dalam bahasa C atau C++, kita sebenarnya sedang melakukan pemrograman atau kita sedang melakukan eksekusi program di level 5 ini. Ya. Nah, level 5 ini itu berjalan. Jadi program yang ada di level 5 ini itu berjalan di atas program yang ada di level 4. Oke. Jadi saya punya, ibaratnya saya punya mesin. Ya, mesin ini mesin ini saya buat pakai bahasa manusia. Mesin ini itu ternyata tidak langsung berjalan di atas mikroprosesor. Tetapi mesin ini berjalan di atas mesin yang lain. Mesin yang lain itu apa? Ada di level 4 ini. Yaitu dia berjalan di bahasa assembly. Ya, di dalam bahasa assembly. Ini biasanya menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah. Contoh sederhananya gini, saya misalkan melakukan operasi penjumlahan dalam bahasa tingkat tinggi atau dalam bahasa manusia. Ya, ketika kita melakukan perintah penjumlahan kan sebenarnya C itu sama dengan misalkan A ditambah B gitu ya. Ya kan? Dimana misalkan A-nya itu nilai, B-nya juga nilai lah, anggaplah seperti itu. Nah, ternyata gitu ya, perintah C sama dengan A ditambah B, ya, yang kita lihatnya dalam bahasa tingkat tinggi itu adalah satu proses, satu kode baris. Di dalam bahasa pemrograman tingkat rendah itu ternyata diterjemahkan menjadi 3 perintah. Yang pertama adalah istilahnya kayak load nilai A, kemudian load nilai B, gitu kan. Kemudian baru lakukan penjumlahan add A dengan B. Misalkan seperti itu. Kemudian misalkan satu lagi simpan misalkan A tambah B itu disimpan di C gitu ya, simpan C. Jadi sebenarnya ketika kita di dalam bahasa tingkat tinggi itu sebenarnya kelihatannya mudah. Dalam hal ini misalkan yang sederhana saja operasi penjumlahan. Kita cukup tulis C sama dengan A tambah B. Nah ternyata perintah itu ketika diterjemahkan ke bahasa yang lebih rendah lagi, itu bisa menjadi 4 perintah. Load A, load B, kemudian perintah jumlahkan, baru kemudian simpan. Ya. Jadi artinya sebenarnya perintah C sama dengan A tambah B ini ketika kita lihatnya di level 4 itu kelihatannya menjadi agak sedikit kompleks. Itu kan ada 4 perintah ternyata.
satu perintah menjadi 4 perintah di bahasa yang lebih rendah, ya kan? Nah, kemudian dari 4 perintah ini, ya, kemudian dia diturunkan lagi di dalam mesin yang lain, yaitu dalam hal ini adalah sistem operasi. Tugasnya sistem operasi ini apa? Dia akan membagi perintah-perintah ini ya, supaya perintah-perintah ini itu bisa berjalan secara paralel dengan perintah yang lain. Jadi sistem operasi ini semacam membagi, gitu ya, membagi antar program. Jadi itu mengapa ketika kita menggunakan komputer, ya, kalau kalian mungkin sering membuka misalkan sambil ngetik, sambil browsing, sambil mendengarkan lagu misalkan, kemudian sambil apalagi di dalam satu komputer yang sama, komputer ini bisa menjalankannya kelihatannya secara bersamaan. Sambil ngetik, saya nulis ABCD, di tampilannya juga muncul ABCD, musiknya juga kelihatannya jelas, ya, tidak terputus-putus. Itu kenapa dia bisa seperti itu, karena ada sistem operasi. Jadi dia yang mengatur, gitu ya, kapan perintah ini dijalankan, kapan perintah itu dijalankan. Jadi saya misalkan gampangan sederhananya misalkan gini, saya tadi menjalankan operasi program Word, kemudian browser, kemudian musik gitu ya. Misalkan dalam satu waktu, 1 milidetik atau 1 milisecond. Ya. Kemudian sistem operasi ini akan membagi ke dalam 3 waktu. Ya, misalkan waktu yang pertama ini untuk Word, waktu yang ketiga ini untuk browser, waktu yang keempat ini untuk musik. Jadi selama setiap 1 milidetik sekali, itu nanti ganti-gantian. Ganti-gantiannya berarti setiap berapa detik nih. Di sini misalkan 333 mikrodetik. Di sini juga 333 mikrodetik, di sini juga 333 mikrodetik. Gitu kan. Yang mana kalau dijumlah menjadi 1 milisecond. Anggaplah seperti ini. Jadi setiap 1 milidetik sekali, itu sebenarnya dia melakukan 3 operasi secara bergantian. Tetapi karena durasi waktunya misalkan dalam satuan mikrodetik, maka kita nggak akan merasakan adanya perpindahan itu antara Word, masuk browser, masuk musik, balik lagi ke Word, browser, musik, dan seterusnya. Kenapa? Karena waktunya itu yang sangat sedikit, sangat kecil ya, mikrosecond. Tergantung dari clock atau frekuensi yang ada di laptop atau di komputer, biasanya sekitar 2 GHz misalkan. 2 GHz berarti satu periodenya berapa, dan dalam satu periode itu dia akan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Jadi sebenarnya di level sistem operasi ini dia melakukan manajemen perintah, pembagian perintah. Gitu ya. Jadi melakukan manajemennya adalah tadi, dia membagi waktu, sekian detik waktu, untuk menjalankan beberapa perintah secara bergantian. Kalau belum selesai ya nanti dia akan istilahnya kayak di-keep dulu, disimpan, pindah, belum selesai simpan, pindah, belum selesai simpan, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu kenapa kita bisa merasakan beberapa aplikasi bisa berjalan di dalam satu waktu. Itu karena adanya sistem operasi. Oke, kemudian selanjutnya dari sistem operasi ini, ya,
itu ternyata dia tidak langsung bersinggungan dengan mikroprosesor. Ya, dari sistem operasi ini kemudian dia diterjemahkan menjadi istilahnya adalah instruction set arsitektur. Di sini nanti ada subbab sendiri setelah UTS. Nanti kita akan belajar apa itu RISC dan apa itu CISC. Ya. Ini menjelaskan bagaimana bahasa pemrograman tingkat rendah ini, load, add, dan simpan, itu diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa instruction set gitu ya. Aduh, saya susah menjelaskannya. Jadi load nanti dia punya kode, misalkan di sini kodenya LD gitu ya. Kemudian LD A, kemudian apa? Misalkan load lagi berarti ini LD gitu ya. Add misalkan di sini kodenya ADD, simpan itu misalkan kodenya save SV gitu ya. Ya, jadi perintah dalam bahasa assembly itu nanti akan dikodekan, diterjemahkan menjadi instruction set. Kemudian dari instruction set ini baru diterjemahkan menjadi kode biner. Jadi LD itu punya kode biner sendiri, add punya kode biner sendiri, SV punya kode biner sendiri. Ya, jadi dari kode biner ini yang kemudian akan dijalankan ke dalam bentuk gerbang logika. Karena di sini sudah kodenya 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 yang kemudian dijalankan oleh gerbang logika. Ya, jadi sebenarnya cukup panjang antara bahasa tingkat tinggi ya, menjadi bahasa yang dipahami oleh mikroprosesor. Dalam hal ini adalah kode biner yang dijalankan oleh gerbang logika atau rangkaian logika. Ya. Kalau di mikroprosesor yang ada di microcontroller itu biasanya hanya level 0, level 1, level 2. Biasanya hanya sampai sini aja. Gitu ya. Dan setelah level ini akan loncat langsung ke level 4 sama level 5. Jadi operating sistemnya yang nggak ada. Itu kenapa kalau microcontroller dia nggak bisa menjalankan program secara istilahnya secara simultan, gitu ya, secara terus-menerus bergantian. Jadi microcontroller itu dia harus menjalankannya satu persatu. Satu selesai baru pindah ke proses yang lain, satu selesai pindah ke proses yang lain. Ya, ini kurang lebih bagaimana tingkatan eksekusi dari sebuah program.